The New V52? Apa itu The New V52? Apakah suatu realitas, universe, atau multiverse? Oke, untuk jawabannya, mari saksikan video berikut. Oke semuanya, selamat datang kembali di channel Ada Cerita, di mana pada video kali ini saya akan membahas suatu realitas atau multiverse yang berjalan di DC Comics, yaitu The New V52. Di mana pada video sebelumnya saya juga sudah menceritakan kisah dari Dewi Pencipta Multiverse ini, yaitu Perpetua. Yang mana di akhir kisahnya ia harus berakhir dengan dipenjara di suatu tembok, yaitu The Sword Wall. Di mana hal itu juga menjadi alasan kenapa The Sword Wall itu ada di multiverse. Nah, sekilas info, sebelum realitas The New V52 ini eksis atau muncul, sebenarnya pun ada beberapa realitas yang berjalan jauh sebelumnya, yang dimulai dari Perpetua's Multiverse, The Original Multiverse, yaitu realitas di mana event Crisis on Infinite Earths berjalan. Lalu ada Zero Hour atau Hypertime Multiverse, Interregnum Multiverse, V52 Multiverse, dan yang akan kita bahas saat ini, The New V52. Oh iya, kalau ada koreksi silahkan tulis saja di komentar untuk urutan dari semua multiverse yang ada di DC ini. The New V52 adalah suatu konsep cerita baru atau reboot yang dirilis oleh DC Comics pada tahun 2011 yang lalu, yang muncul bersamaan dengan kejadian Flashpoint yang tentunya dilakukan oleh The Flash yang bertujuan untuk menyelamatkan ibunya dari kematiannya. Dan ya, meskipun hal itu berhasil, tapi paradoks pun terjadi sekaligus atas campur tangan dari Pandora dan Dr. Manhattan yang membuat dampaknya menjadi lebih dan lebih buruk, yaitu dengan perubahan seluruh semesta DC. Kemudian, efek lain dari kejadian itu adalah meloncatnya 10 tahun dari timeline utama atas dampak penggabungan 3 universe, yaitu DC Universe, The Wildstorm Universe, dan The Vertigo Universe. Lalu inilah dia dampak terbesarnya, yaitu dengan kemunculan 52 Earth atau bumi di dalam lokal multiverse. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari lokal multiverse ini, yaitu di mana lokal multiverse ini ternyata berpusat pada House of Heroes, yaitu markas dari tim Justice Incarnate, yaitu tim Justice League yang tersusun dari para pahlawan dari seluruh jagat semesta, sekaligus juga menjadi lokasi dari The Rock of Eternity berada. Lalu kalau kita lihat di peta di bawahnya atau di atasnya, ternyata yaitu terdapat The Orrery of Worlds, yaitu suatu starship sebesar matahari yang mengikat ke-52 bumi yang ada. Berikutnya, untuk keseluruhan jumlah Earth atau bumi di multiverse, yaitu ada 52 dunia yang dimulai dari Earth Zero atau Prime Earth sampai dengan Earth 51. Dengan bumi yang menjadi peran utama dari segala kejadian atau peristiwa yang terjadi, yaitu pada Earth Zero, yang juga mempunyai kembarannya, yaitu pada bumi ke-33. Oke, lalu di dalam multiverse ini, kita juga bisa melihat jika ada 4 garis lingkaran yang menjadi lokasi setiap buminya, di mana setiap bumi yang saling berhadapan, hal itu dapat menjadikannya untuk bisa saling terhubung. Contohnya seperti Earth Zero dan bumi ke-33 yang identik dengan posisi yang sama, lalu bumi ke-40 dengan bumi ke-20 yang juga memiliki posisi yang sama. Berikutnya, kalau diperhatikan,
Juga ada garis lurus yang membentang dari suatu bumi ke suatu alam metafisik atau alamnya para dewa berada. Nah, ini juga memiliki arti, yaitu jika sifat bumi yang selaras itu akan seperti alam metafisik atau alam dewa tersebut. Oke, contohnya, pada bumi ke-6 yang selaras dengan apokalips, maka sifat bumi itu akan lebih gelap. Sedangkan untuk bumi ke-51 yang selaras dengan alam New Genesis, maka sifat bumi itu akan lebih baik dan lebih mulia. Lalu kita juga bisa melihat adanya The Bleed yang merupakan bidang interdimensional yang membentuk penghalang menuju dimensi paralel. Kemudian, di batas lingkaran dari 52 bumi, ada suatu pembatas yang disebut sebagai Speed Force Wall, yaitu sebagai representasi realitas yang bergerak dan menjadi salah satu dari 7 kekuatan alam semesta. Nah, di sepanjang Speed Force Wall ini, ternyata ada beberapa alam atau realitas lainnya, yaitu Wonderworld, sebagai bekas rumah bagi sejumlah pahlawan super dewa seperti Adam One, Nightmare, The Glimmer, dan The Moth, yang bersatu sebagai teokrasi untuk mempertahankan kenyataan. Blood Moon dibentuk oleh Brainiac di seberang Wonderworld dan menjadi rumah bagi kota-kota dari berbagai realitas yang diubah atau dihancurkan setelah berbagai peristiwa krisis. Quiz adalah suatu radio universe yang tertanam di Speed Force Wall yang terbentuk sebagai salah satu monitor Blitz Siphons yang menembus skyline pada Sphere of Gods untuk memasuki Orrery, sekaligus sebagai rumah dari makhluk tercepat Krog. Lalu untuk yang lainnya, yang belum ada di map tapi sudah muncul di komiknya, yaitu lokasi Heroverse, sebagai lokasi di mana potensi semua superhero yang ada dan yang tidak ada berada. Lalu kita masuk ke Sphere of Gods, yaitu realitas metafisik yang ada di luar Orrery of Worlds, yang terbuat dari kekuatan primordial yang dikenal sebagai magic dan menjadi sumber kekuatan bagi semua pengguna sihir di multiverse. Sekaligus merupakan rumah bagi 8 alam kehidupan, termasuk para dewa yang meliputi Dream, juga dikenal sebagai Dreaming, adalah domain dari Raja Mimpi atau Dream of the Endless, yaitu Morpheus, dan kemudian digantikan oleh Daniel Hall, yang sekaligus juga menjadi tuan rumah dari beberapa alam termasuk Gemworld dan Elfheim, sebagai rumah dari Oberion dan Titania, Santa Claus, dan Kelinci Pasca, sekaligus lokasi dari Halls of the Endless. Nightmare merupakan sisi kebalikan dari Dream, sebagai rumah dari Corinthian, dimensi magis yang dikenal sebagai Land of the Nightshades dan Boogeyman. Heaven, atau dikenal sebagai Silver City, adalah kediaman dari The Presence and the Angels, sekaligus menjadi rumah bagi 4 malaikat pelindung dari Pax Day dan Spectre, di mana alam ini juga terhubung pada bumi ke-30 dan bumi ke-49. Hell merupakan dimensi bagi iblis, jin, dan Neuron, sekaligus juga menampung beberapa dimensi magis termasuk Azeroth, sekaligus juga terhubung pada bumi ke-24 dan 43. Skyland merupakan alam keberadaan dari Divine Pantheon, termasuk dewa-dewa Olympian, serta dewa-dewa Norse, Aztec, Maya, dan Mesir, di mana setiap pantheonnya hidup dalam dimensinya sendiri, seperti Gunung Olympus atau Asgard, di mana alam ini juga terhubung pada bumi ke-11 dan 25. Underworld merupakan kebalikan dari Skyland, sebagai alam keberadaan yang menampung berbagai tanah mati dari setiap budaya, termasuk Underworld, Hades, Helheim, dan zona Phantom Kryptonian, di mana alam ini juga terhubung pada bumi ke-31 dan 46. New
Genesis. Merupakan rumah bagi para dewa baru seperti Orion, Highfather, dan Legrey, di mana alam ini juga terhubung pada bumi ke-51. Apocalypse merupakan sisi kebalikan dari New Genesis, yaitu satu alam yang kejam dan diperbudak oleh dewa tirani Darkseid, di mana alam ini juga terhubung pada bumi ke-6. Limbo adalah rumah bagi pahlawan yang hilang dari multiverse dan yang sedang menunggu untuk memudar kembali ke luasnya Overvoid, di mana Limbo juga berfungsi sebagai perbatasan antara Sphere of Gods dan Monitor Sphere. Oh ya, untuk Monitor Sphere merupakan lokasi yang ada di luar Sphere of Gods sebagai bekas rumah dari Monitor yang ditinggalkan setelah krisis terakhir. Di mana sisi berikutnya yaitu Source Wall yang menjadi perbatasan antara multiverse dengan kesadaran kosmik masif yang dikenal sebagai Overvoid. Di mana Overvoid itu sendiri adalah kekosongan di luar multiverse DC yang sepenuhnya berwarna putih, yang mana seluruh DC multiverse pada dasarnya adalah sebuah titik kecil di dalam Overvoid, yang mana alam itu dijaga oleh The Over Monitor dan The Primal Monitor. Jadi untuk simpelnya Overvoid adalah suatu kanvas putih atau bisa dibilang sebagai kertas gambar yang selalu digunakan oleh seorang seniman dalam menuangkan seluruh imajinasi ceritanya. Nah, itulah dia penjelasan akan The New 52 yang melingkupi penjelasan pada peta multiverse-nya. Lalu terakhir, menurut kalian, di manakah lokasi Dark Multiverse itu? Nah, kalau kalian tahu, silahkan komen di bawah ya. Dan mungkin itu saja sih untuk video kali ini. Kalau ada tambahan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di next video.